Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Sefanya, pasal 3, ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun, dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam, yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat-ayat renungan kita ini, kita melihat betapa baiknya Tuhan itu. Sekalipun umatnya telah jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan, Allah tetap hadir di tengah-tengah mereka untuk menyatakan kasih-Nya. Meskipun mereka tidak mengikuti Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah korupsi, penganiayaan, dan ketidakpercayaan. Tidak peduli seberapa buruknya kondisi kerohanian mereka, Tuhan hadir dan Dia terus bekerja. Mari kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang sedang Tuhan lakukan dan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan itu. Namun demikian, sikap umat yang tidak mau bertobat akan membawa mereka pada penghakiman. Dan Allah akhirnya akan menghukum umat yang tidak mau bertobat. Itu sebabnya, mari kita merenungkan firman Tuhan ini yang mengajar kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan kasih dan keadilan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita. Kita harus waspada. Jangan sampai kita melupakan kebenaran ini. Tuhan selalu baik, selalu hadir dan terus bekerja di antara kita, seperti yang telah dilakukannya kepada bangsa Israel. Ada pelajaran yang sangat berharga tentang apa yang tidak boleh kita ikuti dari sikap hidup bangsa Israel yang telah menyia-nyiakan kasih dan keadilan Tuhan itu. Yang pertama, bangsa Israel hidup dalam pemberontakan. Yerusalem, kota Allah itu, dan umat Allah telah menjadi najis. Mereka berdosa sebagaimana keberdosaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka berpura-pura menyembah dan melayani Tuhan, tetapi hati mereka menolak Tuhan dan terus hidup dalam dosa mereka. Mereka sudah tidak peduli lagi pada akibat dari pemberontakan mereka kepada Allah. Sungguh bahaya besar mengancam orang-orang
yang memberontak. Yang kedua, bangsa Israel tidak mempedulikan teguran atau kecaman. Mereka tidak mau percaya dan tidak mau datang kepada Tuhan. Perhatikan bahwa orang yang tidak mau ditegur adalah orang yang sombong. Umat Allah menjadi begitu sombong sehingga mereka tidak mau mendengarkan ataupun menerima koreksi dari Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang kelima mengemukakan bahaya menolak teguran. Demikian firman Tuhan. Ini adalah bahaya kesombongan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mengalami kesukaran untuk mendengarkan nasihat-nasihat rohani dari sesama orang beriman atau firman Allah melalui Alkitab? Jangan biarkan kesombongan menghalangi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan rindu mendengarkan Tuhan saat kita memandang bahwa hidup kita lemah, penuh dosa, dan tidak dapat dibandingkan dengan Allah. Yang ketiga, para pemimpin umat Allah itu hidup di dalam dosa. Perhatikan bagaimana Allah menegur semua bentuk kepemimpinan umat Allah di Yerusalem. Pejabat, penguasa, para nabi dan imam-imam karena ketidaktaatan mereka, sikap tidak bertanggung jawab, dan hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memimpin jemaat adalah hak istimewa dan berarti juga tanggung jawab. Tuhan menuntut dari para pemimpin kemurnian sikap, keteladanan hidup, dan integritas. Kita harus benar-benar sesuai antara perkataan dan perbuatan. Yang keempat, bangsa Israel mengeraskan hati. Bangsa Israel tidak mau bertobat, terus hidup di dalam dosa. Apa yang menyebabkan bangsa Israel tetap hidup dalam dosa, padahal Allah sudah menegur mereka? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu karena mereka membiarkan dosa mengeraskan hati mereka, sehingga mereka tidak ingin lagi mengikuti Tuhan. Mereka menolak teguran dan menolak untuk bertobat. Semakin Allah menghukum, semakin mereka berbuat dosa. Jika kita tidak mentaati Tuhan sekarang, hati kita bisa mengeras dan kehilangan kerinduan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan sia-siakan kasih dan keadilan Tuhan. Jangan hidup dalam pemberontakan, jangan tidak mempedulikan teguran, jangan hidup dalam dosa, dan jangan mengeraskan hati. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.